Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan melanjutkan kisah kualat Gunung Pulau Sari. Ini adalah part keempat ya. Kita langsung ke cerita. Aku bersembunyi di balik batu yang berlumut. Masih dapat kulihat cahaya senter mereka yang berayun-ayun dari kejauhan. Langkah mereka semakin mendekat, aku berlari lagi untuk menjauh dari mereka. Itu dia! Teriak salah satu anak buah Pajaro. Kaki kananku tersangkut akar pohon. Aku terjungkal ke semak-semak. Aku tidak sanggup lagi berlari. Mereka semakin mendekat ke arahku. Wajah Pak Jaro mulai terlihat. Aku merangkak untuk menjauh. Mereka malah tertawa melihat penderitaanku. Seorang lelaki berbadan tambun mendekat. Ia mengikat kedua kaki dan tanganku. Lelaki satunya lagi menyiapkan batang kayu lalu memasukkannya di antara pergelangan tangan dan kakiku. Mereka berdua menggotong tubuhku dalam posisi terbalik, seperti seekor babi hasil buruan. Entah aku akan dibawa kemana. Ampuni aku, Pak Jaro. Jangan bunuh aku. Kalau aku tidak membunuhmu, bola api itu yang akan membunuh orang banyak. Pak Jaro menunjuk ke langit. Tolong ampuni aku, Pak. Aku berjanji tidak akan datang lagi ke gunung ini. Aku tidak mau mati muda, Pak. Kedua lelaki yang menggotongku malah tertawa. Manusia bisa mati kapan saja. Bahkan saat masih di dalam kandungan pun manusia bisa mati. Kau jangan khawatir. Aku tahu kau sangat menderita tersesat di gunung ini. Aku akan akhiri penderitaanmu itu. Pak Jaro menoleh kepadaku sambil tersenyum dingin. Dia menambahkan, Kau tahu 2 gundukan tanah di depan gubuk itu, kan? Itu mayat dari 2 pendaki yang dulu pernah melanggar larangan gunung ini. Nanti kau akan aku makamkan di samping mereka. Aku pun mengamuk mendengar omongan Pak Jaro. Kuguncangkan tubuhku sendiri. 2 lelaki itu malah tertawa. Mereka melecehkan tenagaku yang semakin lemah. Asal kau tahu, aku ini orang baik. Yang aku lakukan sekarang adalah demi menyelamatkan para pendaki lain. Kerajaan jin di gunung ini murka karena ulah kalian. Tapi teman-temanku sudah mati semua. Apa itu tidak cukup untuk menebus kesalahan kami? Belum. Masih ada 1 orang lagi yang hidup. Siapa? Yang perempuan. Tapi dia tidak akan bisa keluar dari alam jin. Mira, desisku. Kedua kaki dan tanganku terasa sangat pegal. Dalam posisi terbalik seperti ini lama-lama aku kesulitan untuk bernapas. Pak, tolong lepaskan aku. Jangan khawatir. Sebentar lagi kita sampai kok. Aku tidak bisa bernapas, Pak. Pak Jaro tidak lagi menimpali. Medan yang ditempuh menanjak. Kedua lelaki yang menggotongku berjalan sempoyongan. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesajen di tempat itu.
Bebatuan disusun rapi membentuk lingkaran. Tubuhku dibaringkan di tengah lingkaran tersebut. Mereka melepas batang kayu, sedangkan lengan dan kakiku tetap diikat. Tak jauh dari tempatku berbaring, ada 2 tengkorak manusia tergeletak bersebelahan dengan sesajen. Apakah itu tengkorak 2 pendaki yang melanggar larangan? Entahlah. Yang jelas, pemandangan itu semakin membuatku takut. Tidak ada jalan lain untuk bisa selamat. Mungkin sudah takdirnya aku mati seperti ini. Pak Jaro dan anak buahnya duduk sila di luar lingkaran. Mata mereka terpejam. Pak Jaro membacakan mantra dalam bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan, semacam persembahan tumbal untuk makhluk gaib. Setelah selesai, Pak Jaro mendekatiku. Ia membawa sebuah batang kayu. Ia lalu menancapkannya di dekat kepalaku. "Jangan, Pak, aku mohon ampuni aku." Air mataku keluar. Yang kuingat adalah kedua orang tuaku di rumah. Mereka sudah sangat tua dan pasti jatuh sakit kalau mendengar anaknya tewas tak wajar seperti ini. Pak Jaro menyuruh anak buahnya mengikat leherku dengan tali. Lalu ujung tali itu diikatkan lagi pada kayu tadi. Tarik kakinya, Seru Pak Jaro. Aku sekarang dalam posisi mengambang. Kedua kakiku ditarik, leherku diikat. Mereka akan memenggal leherku. Pak Jaro keluar dari lingkaran. Ia mengambil arit lalu bersiap memenggal kepalaku. Surga menunggumu, nak. Aku menangis. Dari arah kanan tiba-tiba kulihat roh Riki memandangiku dengan tatapan langsat. "Riki!" Temanmu itu sudah mati. Kau akan menyusulnya. Kata Pak Jaro. Ia mengacungkan aritnya lalu menebaskannya ke leherku. Kupejamkan mata karena tidak sanggup melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi setelah beberapa saat aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh berdebam. Kulihat Pak Jaro dan 2 anak buahnya berlutut di hadapanku. Ampun, Nyai. Gumam Pak Jaro. Aku membalikan badan. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu yang sempat kuserang beberapa hari lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jaro dan anak buahnya yang ketakutan. Aku sama sekali tidak takut pada wanita itu. Malah aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. Ulah dipaehan. Kata wanita itu, "Jangan dibunuh." Kenapa wanita itu malah menolongku? Sumuhun, Nyai. Timpal Pak Jaro. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jaro dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit meninggalkanku yang masih dalam keadaan diikat. Aku berusaha melepaskan ikatan itu, tapi aku tidak bisa karena simpulnya terlalu kuat. Kudengar suara dengkuran babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Ikan tali ini mustahil bisa kulepaskan sendiri. Harus ada orang yang menolongku. 2 hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Aku kelelahan. Tenggorokanku sudah tidak kuat lagi untuk berteriak meminta tolong. Tempat itu sepertinya jarang didatangi manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan pohon. Tiba-tiba seekor monyet melemparku dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut mendekati pisang yang dilemparkan monyet tadi. Setelah berhasil meraih pisang itu,
Kumakan dengan lahap bersama kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya senang melihat kumakan. Mereka melompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Setelah itu, mereka kembali melempariku dengan pisang. Perutku sampai kenyang makan pisang-pisang itu. Tak lama berselang, terdengar suara dari semak-semak. Aku waspada takutnya itu binatang buas di sekitar sini. Aku tidak tahu, mungkin saja di gunung ini masih ada macan atau beruang. Aku meringsut menjauh dari semak itu. Hai, Seorang wanita menggendong tas ransel muncul dari balik-balik semak. akhirnya Dia menghembuskan napas lega. Ia terlihat kelelahan, wajahnya juga pucat. Lu siapa? nama gua Uswah. Udah 2 hari gua nyasar di gunung ini. Dia mendekatiku, lalu melepaskan ikatan tali dengan pisau kecil. Lu kenapa bisa kayak gini? Perempuan itu membantuku bangun, kedua kakiku ringkuh atau ringkih. Dia harus menopang tubuhku. Ceritanya panjang, kataku. Jujur saja, aku merasa lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat seperti ini. Gunung ini sudah nggak aman. Katanya. Lanjutnya, Semua teman gua mati, hanya gua yang tersisa. sama, jawabku singkat. Gila, teman-teman lu mati juga. Ia terkejut. Iya, ada satu yang katanya masih hidup, tapi ia terjebak di alam jin. Oh ya, nama gua Ori. Terjebak? Ia dinikahi genderuwo. Uswah bergidik, ngeri saat aku menceritakan yang dialami Mira. Aku mendongak ke arah langit, onjos bola api sial itu kini tidak lagi mengikutiku. Uswah mengeluarkan HP-nya dari dalam tas. Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. Tetap nggak ada sinyal. Lu bawa HP? Tanyanya. Hilang. Lagi pula HP gua udah lobet dari pertama naik gunung. Uswah berdecak. Kita harus segera turun dari gunung ini. Ia mempapahku. Lu lihat itu? Uswah menunjuk rerumputan, ada kembang berwarna putih yang bertaburan di sana. Itu kembang melati. Gua ngikutin kembang itu dan ketemu sama lu di sini. Kita ikutin kembang itu aja, siapa tahu itu jalan pulang. Aku mengerutkan dahi. Setelah banyak sekali kejadian aneh dan tragis yang kualami, kini aku tidak mau terlalu percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Tanpa perlu persetujuanku, Uswah malah memapahku mengikuti taburan kembang melati tersebut. Gua nggak yakin kalau kembang ini bisa membawa kita pulang. Apa salahnya? Kita coba. Pimpal Uswah. Sampai sore, kami tidak kunjung menemukan jalan setapak. Taburan kembang itu membawaku ke tempat yang tidak pernah kudatangi sebelumnya. Hutan ini berkabut dan membuat jangkauan penglihatanku terbatas. Uswah menyalakan senter. Ia mengarahkannya ke semak-semak untuk memastikan kalau kembang itu masih ada. Dia terhenti, kulihat wajahnya terkejut. Kenapa? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Cahaya senter itu ia geserkan beberapa meter ke depan menembus kabut yang tebal. Tampaklah mayat-mayat manusia yang terkapar di hadapan kami. Itu mayat pendaki. Mereka masih mengenakan jaket, tas ransel, dan sepatu gunung. Jangan disentuh, kataku saat Uswah mencoba memeriksa mayat itu. Kami melanjutkan perjalanan melangkahi mayat-mayat itu. Mereka mati dengan mengenaskan. Ada yang lehernya digorok, ada yang bola matanya hilang, bahkan aku melihat kepala yang terpisah dari tubuhnya. Apakah benar perkataan Pak Jaro kalau para pendaki lain celaka karena ulah kelompokku? Entah kenapa aku merasa bersalah sekarang. Kabut semakin lama semakin mengguar dan hilang.
Kini tidak ada lagi mayat di hadapan kami. Selang beberapa saat terdengar suara gemuruh air dari kejauhan. "Curug Putri, itu pasti Curug Putri," kataku dengan penuh semangat. Uswa berbinar. Ia kembali memapahku mengikuti taburan kembang melati. Dan benar saja itu adalah Curug Putri. Kami senang karena di dekat air terjun ada jalan setapak menuju perkampungan warga. Jujur saja, sebelumnya aku tidak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus. Begitu cerita-cerita tentang penampakan setan, pengakuan orang yang melihat adalah kebohongan besar belaka. Bahkan aku menulis beberapa kisah horor yang berujung pada asumsi bahwa kisah itu hanyalah fiksi agar orang-orang tidak takut dengan setan. Tapi semua prinsipku sirna saat aku melakukan pendakian Gunung Pulau Sari. Aku menjadi sangat yakin kalau makhluk gaib itu memang ada. Mereka menelisik di telinga walau tidak mendengarnya. Mereka duduk di samping kita walau kita tidak menyadarinya, atau bahkan tidur bersama kita setiap malam. Kejadian sore itu membuatku percaya bahwa makhluk halus memang ada. Saat aku dan Uswa hendak meninggalkan Curug Putri, ada rombongan orang membawa keranda mayat. Aku pun heran kenapa ada pemakaman di gunung seperti ini. Ternyata mayat di dalam keranda itu adalah Eldi. Dia mati dengan wajah berlumur darah. Saat ku hampiri, para pengantar jenazah itu malah hilang begitu saja. Aku tahu mereka pasti jin. Aku baru saja melihat penampakan itu. Sesaat kemudian, Curug Putri bersinar, memancarkan cahaya keemasan. Kututup kedua mataku dengan telapak tangan, lalu terdengar derap kereta kuda mendekat. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongku beberapa hari lalu. Kereta kuda itu dikawal oleh banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti binaragawan. Mereka juga berpakaian lengkap layaknya prajurit kerajaan di Indonesia pada masa lalu seperti yang kulihat di film-film. Mereka semua membawa tombak. Aku dan Uswah panik melihat kejadian aneh itu. Saat kami akan kabur, jalan setapak itu hilang. Pintu kereta kuda terbuka seolah mempersilahkan kami untuk masuk ke dalamnya. Aku menggelengkan kepala sambil menggenggam lengan Uswah agar tidak terpengaruh. Sayangnya, yang aku khawatirkan malah terjadi. Tatapan Uswah tiba-tiba kosong. Ia melangkah perlahan mendekati kereta kuda itu. "Uswah, jangan!" Ku coba menahan tubuhnya, tapi dua pengawal kereta malah mendorong tubuhku. Kali ini, aku tidak mau lagi kehilangan temanku. Aku berhutang nyawa padanya. Aku harus menyelamatkannya. Setelah Uswah masuk, kereta kuda perlahan berjalan menuju kumparan cahaya. Aku mengikutinya dari belakang. Aku berteriak memanggil-manggil nama Uswah. Tidak terasa aku sudah berada di kampung warga. Para warga di sana berlutut sambil tertunduk saat kereta melintas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada anak kecil yang badannya dipenuhi bulu hitam. Ia juga bertaring, matanya merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat kegirangan. Di antara orang-orang yang berlutut, ada Mira di sana. Ia berteriak sambil lari kecil, menghampiri anak itu. Ia menggendongnya, lalu kembali berlutut kembali. Pakaian Mira sudah berbeda. Ia hanya mengenakan kain bermotif bunga warna coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. "Mira, Mira, syukurlah gua ketemu elu lagi di sini. Ayo Mir, kita pulang. Ada Curug Putri loh di sekitar sini." Jelas saja aku senang karena bisa bertemu Mira lagi. Enggak, Ari. Gue udah bilang, hidup gue lebih bahagia di sini.
tolong sampaikan ke om gua kalau gua udah menikah dan punya anak. Aku mundur beberapa langkah. Mira sudah tidak bisa aku bujuk lagi. Karena kuda semakin jauh, segera aku lari mengejar kereta itu sambil terus memanggil nama Uswah. Tibalah aku di sebuah keraton yang megah. Ada dayang-dayang keraton yang menyambut kedatangan kereta kuda. Mereka menari-nari sambil terus tersenyum. Aku ikut masuk ke dalam keraton tersebut. Di halaman keraton, Uswah turun dari kereta. Ku coba menghampirinya, tapi langkahku dihalangi para penjaga. Uswah dituntun oleh wanita cantik itu ke sebuah kolam kecil yang terletak persis di depan singgasana. Uswah melucuti pakaiannya lalu mandi di kolam kecil itu. Wanita yang dipanggil ratu menoleh ke arahku. Dua penjaga kemudian menggenggam lenganku. Mereka menyeretku dengan paksa untuk mendekati sang ratu. Semua bajuku dilucuti. Aku dipaksa mandi di kolam kecil itu. Setelah selesai, aku dan Uswah mengenakan kembali pakaian kami. Kami lalu dibawa ke sebuah ruangan yang indah. Di sana sudah disiapkan beberapa hidangan lezat. Sang ratu menyuruh kami berduduk dan makan bersama. Tidak ada pilihan lain, aku harus menuruti maunya. Kalau tidak, para penjaga di belakangku bisa saja menebas leherku. Makanan yang disajikan terasa enak sekali. Ada ayam bakar, kambing guling, buah-buahan segar, serta makanan lainnya. Uswah makan dengan lahap, tidak ada obrolan di meja makan. Sang ratu memandangiku sambil tersenyum, tapi itu membuatku semakin merinding. Setelah hidangan habis, sang ratu membawa kami ke halaman keraton. Di sana ada para dayang yang sedang mandi. Mereka semua cantik-cantik. Saat aku melintas, mereka curi pandang kepadaku sambil tertawa kecil. Di halaman keraton itu ada sebuah kuburan. Gundukannya ditata rapi dengan bebatuan yang ditumpuk. Di batu nisan itu tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Aku ingat dia adalah pendiri Kesultanan Banten. Berziarahlah, Kata sang ratu. Aku dan Uswah duduk di samping kuburan itu. Aku membaca doa sebisaku di dalam hati. kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari gunung ini. Pulanglah. Esok pagi akan ada longsor besar di gunung ini. Sang ratu menunjuk ke arah dinding. Dari dinding itu tampaklah jalan setapak. Aku dan Uswah berjalan ke arah dinding. Ajaibnya, kami tiba-tiba berada di sebuah jalan setapak. Ini pasti jalan pulang. Kami harus segera keluar dari gunung ini sebelum longsor itu terjadi. Aku tidak tahu kenapa sang ratu malah menyelamatkan kami berdua. Berbeda dengan para pendaki lainnya yang mati dengan sangat mengenaskan. Aku dan Uswah malah diberi makan sampai kenyang dan sekarang dikasih jalan untuk pulang. Itu sangat aneh. Jalan yang kami tempuh terus menurun. Tidak satupun pendaki yang lain kami temui. Jalan setapak itu sepi. Padahal kata Riki orang-orang lebih suka mendaki di malam hari ketimbang siang. Aku curiga kalau akses ke gunung ini sudah ditutup. Uswah berhenti, ia memegang lutut. Tampak sangat kelelahan. Dari tadi kami memang berlari kecil agar cepat tiba di perkampungan warga. Aku rasa perjalanan ini masih jauh. Kami bahkan belum sempat ke perkebunan pisang warga. Biar gua yang bawa tas lu. Aku membuka tasnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Namun kali ini tidak berlari. Aku kasihan pada Uswah yang seolah tidak sanggup lagi untuk jalan. Tidak lama berselang, akhirnya kami tiba di perkebunan warga. Kulihat banyak sekali kawanan babi yang menyerang kebun itu. Kami tidak mau mengambil resiko dan membiarkan kawanan babi itu merusak kebun pisang. Semakin lama, akhirnya aku melihat gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Kami berdua sangat senang sampai meneteskan air mata. Aku tidak menyangka kalau aku bisa bertahan hidup selama berhari-hari di gunung ini. Sekitar jam 3 dini hari, kami akhirnya tiba di parkiran motor. Kudapati masih banyak motor yang terparkir di sana. Tapi anehnya pos itu sepi. Tidak ada satu orang pun yang berjaga di sana. Segera ku keluarkan motorku dari parkiran lalu pergi dari pos itu.
Saat tiba di perbatasan kampung, kami dicegat oleh 3 orang lelaki berbadan kurus tinggi. Aku kira mereka sedang ronda, tapi ternyata bukan. Mereka sengaja menutup akses jalan itu. Kami disuruh turun dari motor. Pendaki ya? Tanya salah satu dari mereka. Iya Pak, teman-teman kami tewas. Hanya kami yang selamat, kataku dengan hati-hati. Namamu tuh bagus. Tanyanya lagi. Iya Pak, saya itu Bagus Asrori. Dan kamu Ratu? Iya, saya Ratu Uswah Kasana. Jawab Uswah. Suaranya parau. Dia sudah sangat kelelahan. Mereka mengangguk-angguk. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Boleh kami pergi Pak? Tanyaku. Aku sudah tidak tega melihat Uswah yang semakin kelelahan. Tunggu dulu. Mari ikut kami. Lelaki yang mengenakan peci hitam menarik tanganku. Kemana Pak? Menghadap tertua kampung ini. Untuk apa, Pak? Tanya Uswah. Kalian harus dibersihkan dulu sebelum pulang. Di gunung banyak dedemit. Kami hanya ingin bantu kalian. Lelaki itu memaksa. Kami tidak merasa perlu dibersihkan Pak. Kami harus pulang sekarang. Aku kembali merogoh kunci motorku. Kulihat salah satu dari mereka menyentuh golok yang diikatkan pada pinggang. Uswah berbisik. Ia menyuruhku untuk menuruti saja kemauan mereka. Kalian jangan khawatir. Di rumah tertua ada 3 pendaki lainnya yang... Kami dibawa ke sebuah rumah panggung. Di dalam rumah itu ada 3 orang pendaki yang kondisinya semerabut. Wajah mereka tampak sangat kelelahan. Jaketnya penuh noda lumpur. Mereka terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang lelaki. Masih ada yang selamat. Silahkan duduk. Seorang kakek berbadan kurus kering dan rambutnya sudah putih semua menyambut kedatangan kami. Tidak ada kursi di ruangan tamu. Kami duduk di atas tikar pandan. Seperti yang kukatakan tadi, kalau kalian adalah orang yang beruntung selamat dari gunung itu. Aku mengerutkan dahi sambil menatap kakek itu. Nama kalian tuh Bagus dan Ratu. Itu adalah nama dari keturunan Kesultanan Banten. Jadi, dedemit tidak akan berani menyakiti kalian. Tapi, tetap kalian harus dibersihkan. Takutnya ada saja jin yang nempel di tubuh kalian. Kakek itu berbicara sambil tersenyum ramah. Aku mengangguk paham. Pantas saja saat di keraton kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin. Pantas kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin, kataku. Kalian berziarah secara gaib. Makam sebenarnya ada di Banten. Sesekali berziarah ke sana. Kata kakek itu. Lanjutnya, Dulu Sultan Maulana Hasanuddin pernah tinggal di Gunung Pulau Sari dan berhasil menebarkan ajaran Islam di sekitar pegunungan. aku tidak pernah menyangka kalau nama Tubagus yang disisipkan di depan Asrori adalah penanda bahwa aku masih ada hubungan darah dengan Kesultanan Banten. Pantas saja nama Tubagus itu selalu ada turun-temurun di keluargaku. Dari kakek, bapak, dan sekarang aku dan adik-adikku mempunyai nama berawalan Tubagus. Aku tahu kalian semua pasti pernah masuk ke kerajaan Jin Curug Putri. Sebelum pulang ke rumah, tubuh kalian harus dibersihkan terlebih dahulu. Takutnya ada jin yang masih menempel. Kakek itu menyuruh kami untuk mandi bergantian di sumurnya. Sumur itu sudah ditaburi bermacam-macam kembang. Aku merasa sangat segar ketika air itu menyentuh tubuhku. Setelah itu, satu persatu kami dibacakan doa, semua tampak baik-baik saja. Hingga tibalah giliran Uswah yang dibacakan doa,
tangan si kakek menyentuh ubun-ubun Uswah. Ia pun mengerang kesakitan. Kedua tangannya mengepal, ia mengamuk. Tuh, masih ada jin dalam tubuhnya yang ikut pulang. Kata kakek itu sambil terkekeh. Kau jangan macam-macam sama keturunan sultan, keluar! Bentak kakek itu. Uswah semakin mengamuk. Ia tertawa lalu menangis tidak karuan. Ini jin yang masih kanak-kanak, kalau tidak dikeluarkan biasanya mengganggu pas tidur. Jelas si kakek. Air disemburkan ke wajah Uswah. Ia pun lunglai lalu pingsan. Sekitar jam 7 pagi, Uswah siuman. Kami diperlakukan dengan sangat baik oleh warga kampung. Banyak dari mereka yang menjenguk dan memberi kami makanan. Bahkan kami tidak diperbolehkan untuk mengendari motor. Salah satu petugas desa mengantar kami ke rumah masing-masing. Sementara motorku diangkut pakai mobil pick-up. Di hari yang sama, Gunung Purwosari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian ke gunung itu. Om Bobi, yang tak lain adalah omnya Mira, sangat marah kepadaku. Bahkan, dia membawa perkara ini ke pengadilan. Ia menganggapku lalai menjaga Mira. Untung saja aku bebas dari tuntutan karena aku termasuk korban yang ikut hilang dalam pendakian. Tidak ada bukti kuat kalau aku menyakiti, bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobi yang keras kepala malah berniat mendaki Pulau Sari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah kejadian di gunung, aku mengalami trauma. Aku sering berdiam diri di rumah. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup. Andai saja namaku bukan Tubagus, mungkin saja aku sudah mati di gunung itu. Tak ada kabar tentang pencarian Mira, juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim SAR sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Aku tahu kalau Mira memang masih hidup di sana. Ia berdampingan dengan jin, dan aku yakin roh Eli dan Ricky juga terperangkap di sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Aku tidak menyangka sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat sangat fatal. Walau aku sudah berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampiriku. Dalam mimpi, aku pernah bertemu dengan Mira. Dia terlihat sangat bahagia dan sudah mempunyai 50 anak. Aku selalu memujuknya untuk pulang, tapi dia tetap tidak mau. Dalam mimpi juga, aku pernah bertemu dengan Eli. Ia menjadi budak para jin gunung. Aku melihatnya sedang bekerja memecah bebatuan besar, menggunakan palu besar. Kalau dia lelah dan berhenti, maka sosok makhluk dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencambuk punggung Eli. Aku menangis melihatnya seperti itu. Aku juga bertemu dengan Ricky dalam mimpi. Yang terjadi dengannya sangat berbeda. Kulihat rohnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar. Tatapannya kosong, wajahnya terlihat sedih. Bahkan ia masih mengenakan jaket dan tas gunung. Dalam mimpi itu, aku sempat menyapanya. Ricky, sapaku. Tidak ada jawaban, menoleh sedikit pun tidak. Rick, aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba ada air liur yang menetes ke tanganku dari atas pohon. Aku mendongak. Di dahan pohon besar ada sosok wanita yang badannya mungkin sebesar kerbau. Ia mengenakan jubah merah, wajahnya hitam, serta air liur menetes dari mulutnya. Sosok wanita itu lalu menjulurkan rambutnya yang panjang. Ia melilit leher Ricky dengan rambut itu, kemudian mengangkatnya ke atas pohon. Aku menggapai-gapai tubuh Ricky, tapi tidak berhasil. Dia menjadi mainan makhluk penghuni pohon. Ricky diciumi oleh makhluk itu. Air liurnya yang bau dan lengket membasahi wajah Ricky. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang hampir setiap malam. Bahkan aku pernah melihat para pendaki yang rohnya menjadi kawanan monyet. Mereka berlarian dari dahan ke dahan lain. Dari semua mimpi itu,
dapat kusimpulkan kalau para pendaki di Gunung Pulau Sari yang tidak selamat akan menjadi budak jin di sana.